Setengah 11. Setengah 11. Terlambat kamu? Kenapa terlambat? Enggak, dengar dulu. Dengan bel. Setiap orang bisa saja melakukan kesalahan. Bapak tidak menyalahkan Rizky, karena dia terlambat pasti ada alasannya. Cuma tentu ada usaha-usaha bagaimana ini bisa diperbaiki. Paham Rizky? Silakan duduk, ambil buku pelajaran kamu, belajar yang baik. Oke? Ya, setelah belajar jujur, sekarang kita belajar materi baru tentang amanah. Tentang amanah. Amanah itu bahasa apa kira-kira? Bahasa apa? Bahasa Arab. Ada yang tahu arti amanah? Nah, siap. Rizky, tadi kamu terlambat masuk ke kelas Bapak. Lebih kurang 15 menit Bapak sudah memulai pelajaran, ya kan? Mungkin dengan guru-guru lain, entah juga kamu pernah seperti itu, tidak tahu Bapak. Yang penting tadi dengan Bapak kamu terlambat. Itu adalah sikap yang merugikan kamu. Terlambat pelajaran kamu, pelajaran sudah dimulai, kamu baru masuk. Itu kan yang rugi kamu, ya kan? Jadi perilaku seperti itu merugikan kamu dan harus diperbaiki. Ya, sekarang Bapak tanya, apa solusi kira-kira agar untuk ke depan Rizky tidak terlambat lagi masuk setelah jam istirahat? Nah, kalau guru masuk kelas, saya akan lebih cepat. Kalau guru udah masuk kelas, Sebelum masuk kelas. patokannya guru atau apa masuk ke kelas itu? Kalau teman-teman sudah mau ke kelas, Tanda kita masuk kelas itu apa? aku yang belajar. Tanda kita masuk ke kelas itu apa? Tanda kalau jam istirahat itu sudah habis, apa tandanya? Masuk kelas. Ada bel, ya kan? Nah, apa lagi kira-kira? Guru masuk. Guru masuk, kamu seharusnya kamu duluan masuk, baru guru. Apalagi kira-kira yang bisa kamu lakukan? Santai aja, agar tidak terlambat lagi masuk setelah jam istirahat. Saya akan secepatnya masuk kelas sebelum guru masuk kelas. Ya, kemudian juga mungkin waktu istirahat itu pakai dengan baik. Kalau mau sarapan di kantin, gunakan waktunya. Bisa ya, kira-kira ya? Bisa. Dengarkan bel, tengok kawan-kawan. Kalau sudah ada sepi di kantin, berarti itu sudah masuk. Jangan sengaja untuk sendirian di kantin, nanti kamu ya. Oke, bisa berubah ya? Ya. Silakan. Setelah saya diproses oleh Pak Mirwan, saya merasa senang dan tidak dimarah-marahi dan tidak dibentak. Dan oleh karena itu, saya akan berubah di masa yang datang. Arab, ingat bahasa Arab itu bahasa yang paling mulia. Al-Quran itu berbahasa Arab, ya. Al-Quran itu berbahasa Arab. Bahasa apa? Rehan? Bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang paling mulia. Amanah juga bahasa Arab, ya kan? Ada yang tahu arti amanah? Nah, Hah? Tahu arti amanah? nah, Amanah ini kan sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Amanah dapat dipercaya. Nabi Muhammad itu dikenal sebagai Rehan. Bapak tengok kamu dari tadi main. Ini apa di tangan kamu? kayu Pak. Kayu atau lidi? Menokok kawan, buku tak ada. Tiga Pak, pilih orang tua Pak. Iya, Bapak tahu kamu berbuat seperti itu ada alasannya, ya kan? Cuma sekarang waktu apa ini? Belajar Pak. Waktu belajar. Perilaku kamu itu tidak hanya merugikan diri kamu sendiri, tapi juga merugikan teman-teman. Ya, Ya Pak. alasan kamu pasti ada. Cuma, ya Rehan, Pak, apa tadi masalah di kelas? menurut teman, Pak. Mengganggu teman saat Bapak menerangkan. Nah, itu jelas perilaku merugikan kamu. Ya, Pak. Keyakinan kelas kita diantaranya bahwa tidak boleh membuat keributan atau mengganggu Ya, siapa? mengganggu Dika, Pak. Mengganggu Dika. Ini kan peraturan kelas kita sudah jelas.
namanya keyakinan kelas kita. Sekarang apa menurut Rehan solusi yang bisa dilakukan untuk masa-masa yang akan datang agar perangai mengganggu kawan ini tidak terulang lagi? Bapak minta dari Rehan. Biar Rehan duduk di depan sama kawan-kawan yang baik. Oh iya, berarti ada kawan yang baik, ada kawan tidak baik ya. Iya. Iya perlu itu. Ya, duduk dengan kawan yang baik. Karena kalau kita berkawan dengan orang yang baik, insya Allah kita paling tidak punya nama. Ya, duduk dengan kawan yang baik. Kalau tadi duduk ke belakang nanti Bapak. Apalagi yang kedua, Nggak ada yang ganggu kawan juga. jangan ganggu kawan. Fokuskan pikiran, ingat tujuan kita untuk belajar. Waktu main-main kan ada. Ada lagi? Apa aja? Duduk dengan kawan yang baik, duduk di depan, jangan lagi usir-usir. Bisa ya? Itu untuk kebaikan kita. Masuk lagi. Setelah diproses Pak Mirwan, saya merasa lebih baik dan sangat senang karena Pak Mirwan tidak membentak saya dan saya mencari solusi untuk diri saya. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu kepala sekolah yang kita hormati, Ibu Ketua, Bapak Ibu guru hebat, apa kabar kita pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu kepala sekolah yang kita hormati, Ibu Ketua. Baik Ibu kepala sekolah dan rekan-rekan guru hebat sekalian, dalam kesempatan ini saya minta waktunya lebih kurang 10 sampai 15 menit untuk sedikit berbagi pemahaman tentang salah satu pembelajaran yang kami ikuti dalam pendidikan guru penggerak sama dengan Pak Alvin, yaitu tentang budaya positif. Dalam budaya positif ini ada beberapa konsep utama, ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ini semuanya menyangkut dengan tugas yang kita laksanakan selama ini terkait dengan kita berinteraksi langsung dengan murid-murid kita. Namun yang 7 ini tentu tak mungkin kita bahas dalam waktu yang sangat singkat ini. Saya memilih satu dari yang 7 ini, yaitu tentang posisi kontrol restitusi. Baik, ini ada pertanyaan. Restitusi yang bertanya ini kayaknya langsung Pak Mendikbud ini. Bapak Ibu, ada kita yang pernah dengar pastilah ya restitusi. Ada kita yang selama ini sudah tahu apa itu restitusi? Tidak tahu? Oh itu lain ya. Prostitusi dengan restitusi. Ya. Baik, restitusi ini kita lihat pengertian yang disampaikan oleh para ahli. Restitusi adalah suatu proses pemulihan hubungan yang rusak akibat perilaku salah. Restitusi berfokus pada tanggung jawab dan pemulihan, bukan pada hukuman. Nah, ini ternyata konsep restitusi dulu. Jadi kata kuncinya bahwa ketika ada perilaku yang rusak akibat kesalahan yang dia lakukan, proses pemulihan yang rusak tadi, inilah dia restitusi. Dalam konteks pendidikan, restitusi itu dapat digunakan sebagai pendekatan disiplin yang lebih humanis dan holistik. Restitusi dapat membantu murid untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan belajar dari kesalahan mereka. Jadi ini kaitannya dengan merdeka belajar, bahwa
ketika ada murid melakukan kesalahan, kita sebagai pendidik dituntut untuk dapat membantu murid tersebut memahami konsekuensi apa yang harus dia terima atas kesalahan yang dia perbuat itu. Nah, ini pengertian restitusi. Sampai di sini bisa kita cerna kira-kira Bapak Ibu? Bu Arifah mengenai restitusi? Ya? Oke. Dengan menggunakan pendekatan restitusi ini, kita lihat selanjutnya ada 5 posisi kontrol dalam atau menggunakan pendekatan restitusi ini. 5 posisi kontrol ini maksudnya Bapak Ibu, selama ini kan salah satu tugas kita adalah mendisiplinkan murid. Tentu kita punya kontrol kita apa untuk menertibkan murid ini. Nah, dengan menggunakan pendekatan restitusi ini ada 5 posisi kontrol kita. Nanti kita akan bisa lihat selama ini kira-kira kita menggunakan posisi kontrol yang mana. Baik Bapak Ibu. Yang pertama, posisi kontrol itu adalah penghukum. Nah, apa maksud dari posisi kontrol sebagai penghukum? Bahwa guru yang berada dalam posisi kontrol penghukum menggunakan hukuman untuk memaksa murid untuk mematuhi aturan. Saya ingin bertanya, ada kira-kira kita yang menggunakan posisi kontrol ini selama ini Bapak Ibu? Ada Pak. Ada Bu Aja ya? Ya ada. Bahkan memang ini, ya memang harus ini kita pakai gitu. Ini yang dominan. Nah, ini yang dominan. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu memang di sini saya tidak pungkiri ada sisi positifnya. Tapi dalam modul yang kami pelajari ini, mereka ingin mengajak kita bahwa dampaknya lebih besar begitu. Nah, ini kita lihat dampak negatif ketika kita menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum ini dapat merusak hubungan antara guru dan murid dan dapat menyebabkan murid menjadi lebih defensif dan tidak mau berubah. Ada kira-kira dampak ini terwujud setelah hukuman kita lakukan? Ada. Apalagi anak-anak yang ketika dihukum itu mungkin cara yang kurang tepat oleh kita guru, sehingga yang terjadi bukan tujuan yang kita harapkan itu, justru mendongkol dalam hatinya. Dan di luar sana banyak kasus kita melihat ada guru yang terakhir ini videonya apa? Dibunuh siswa. Dibunuh siswa, nauzubillah. Kalau dulu Bu Ida kita mendengar hanya kendaraan guru yang dikempes, sekarang lebih dahsyat lagi. Nah, salah satunya bisa jadi karena ini begitu. Karena guru hanya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Baik, ini foto hanya sebagai pemanis, mohon maaf kalau ada muka yang tertutup ya. Berikutnya Bapak Ibu, posisi kontrol yang kedua dari yang 5 itu adalah pembuat rasa bersalah. Ya. Maksudnya di sini adalah guru yang berada dalam posisi kontrol pembuat rasa bersalah menggunakan rasa bersalah untuk memotivasi murid agar berubah. Jadi dia berusaha bagaimana murid ini merasa salah dan memang kesalahan yang dia buat. Tapi kan menjadi sesuatu yang aneh kalau dia sudah salah tapi tak merasa bersalah, begitu. Nah, dalam pembuat rasa bersalah ini itu yang dimunculkan oleh seorang guru, bagaimana anak ini betul-betul merasa bersalah dengan kesalahan yang dilakukan itu. Ternyata ini, sebelum kita masuk ke dampak, kira-kira contoh nyatanya dalam prakteknya seperti apa ini Bapak Ibu? Kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah ini, ada murid melakukan kesalahan, lalu diproses oleh guru, dan posisi kontrol yang dipakai oleh si guru ini adalah membuat murid ini merasa bersalah. Kira-kira seperti apa kalimat atau pertanyaan yang digunakan oleh guru ini? Ada yang bisa? Bu Neni ada? Ada yang bisa menyampaikan? Berbagi? Kira-kira seperti apa tahapan yang dilakukan oleh guru ketika posisi kontrolnya adalah membuat rasa bersalah? Pak. Ya, silakan, wajah. Mungkin Ya. mengemukakan kesalahannya di depan teman-temannya, sehingga dia merasa rendah diri dan merasa malu. Betul. Ya. Terima kasih. Aku lebih banyak. Betul itu. Salah
satunya. Jadi pembuat rasa bersalah ini fokus guru itu memang kepada kesalahan yang dilakukan oleh murid. Tak ada di situ guru lebih menanyakan kenapa kamu melakukan kesalahan, apa penyebabnya, tak ada. Dia hanya fokus bagaimana anak ini merasa bersalah. Ternyata dampak negatif dari posisi kontrol yang kedua ini, Bapak Ibu, dapat membuat murid merasa rendah diri dan tidak berharga, dan dapat menyebabkan murid menjadi lebih suka menyembunyikan kesalahan mereka. Ya, ini kelemahan dari yang kedua. Baik, kita mengingat waktu karena instruktur kita sudah datang. Yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman ini pasti sudah kita pahami. Guru yang berada dalam posisi kontrol teman menjadi mitra murid dalam proses pemulihan. Menjadi mitra dia. Diajak berbicara sehingga anak pun sampai-sampai mau dia curhat kepada guru. Ini posisi kontrol yang digunakan oleh guru adalah sebagai teman. Ya. Ternyata ini juga ada kelemahan, Bapak Ibu. Dapat membuat guru terlalu permisif dan tidak tegas, dan dapat menyebabkan murid tidak belajar dari kesalahan mereka. Ini kelemahan. Yang keempat, sebagai pemantau. Guru yang berada dalam posisi kontrol pemantau mengawasi murid untuk memastikan bahwa mereka tidak mengulangi lagi kesalahan mereka. Jadi dipantau aturan apa yang ada, maka guru mengingatkan, "Hai si Budi, kamu telah melakukan kesalahan ini. Kamu tahu konsekuensinya atau sanksinya. Pokoknya pemantau ini dia melakukan aturan-aturan yang ada tanpa ada istilah negosiasi." Nah, ini pemantau nih Bapak Ibu. Kira-kira selama ini kita juga pernah melakukan atau menggunakan posisi kontrol ini, Bapak Ibu? Ya. Pernah. Ternyata juga ada dampak negatif. Ya. Dapat membuat murid merasa diawasi dan tidak memiliki kebebasan. Kalau tidak bebas ini berarti konsep merdeka belajar tidak terwujud, dan menyebabkan murid menjadi lebih licik dan tidak jujur. Tentu dia akan berusaha menyelamatkan diri. Nah, ini foto ketika saya berdiskusi dengan perpanjangan tangan dari Mendikbud. Yang kelima, manajer. Sekaligus saya tampilkan foto manajer kita tercantik, ya. Ketika guru sebagai manajer, yaitu guru yang berada dalam posisi kontrol manajer, membantu murid untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Inilah yang dituju dalam kurikulum Merdeka itu salah satunya, Bapak Ibu. Tanya jawab, ya silakan, Bu Aja. Apa kan biar mantap. Ini tadi ada lima apa tadi? 5 posisi kontrol, Bu Aja. Posisi kontrol. Dari 5 kayaknya yang nomor 5 yang memang harus kita laksanakan. Ya. Pertanyaannya, Ya. pertama, menurut penelitian Bapak atau menurut Yang pengalaman dipelajari, Bapak, ya. nah, ya, itu berapa lama kira-kira kita bisa berhasil merubah sikap atau memperbaiki sikap siswa dengan berlaku sebagai manajer? Itu Ya. satu. Ya. Perubahan sikap. Yang kedua, kira-kira berapa lama juga guru mampu menjadi seorang manajer daripada yang 4 tadi? Karena kalau kita persentasekan, kita lebih banyak menggunakan yang 4 tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anja, luar biasa. Pertanyaan pertama, berapa lama ketika kita menggunakan posisi kontrol guru sebagai manajer ini, berapa lama kira-kira membuahkan hasil? Dalam hal ini berhasil yang sasarannya adalah murid kita. Ini memang kalaupun kita buat target, memang hitungannya paling cepat itu kalau saya menganalisa tahunan juga Bu Aja. Jadi kita bisa evaluasi. Ini kan mengenai juga prakarsa perubahan nih yang harus kita lakukan, ya kan? Jadi berhasilnya prakarsa perubahan yang kita buat itu nanti, ya menurut saya nih, analisis saya itu paling tidak ya 2 semester, ya kan? Jadi kita lakukan mulai mereka di kelas 7 misalnya, di kelas 8 kita evaluasi lah, baik dengan observasi langsung ataupun dengan rubrik tertentu, ya kan? Apakah ada perubahan dalam hal ketika anak melakukan kesalahan, bahwa mereka bahwa mereka pun bisa menggali keterampilan mereka bagaimana untuk ke depan itu bisa diperbaiki.
Ya, jadi kalau saya paling cepat mungkin 1 tahun atau 2 semester aja. Yang kedua, keberhasilan guru. Ini pasti membutuhkan, dalam tantangan tadi dikatakan, membutuhkan waktu dan usaha yang lebih banyak dari guru. Untuk melakukan segitiga restitusi dari itu, Bapak Ibu, menstabilkan identitas, validasi tindakan, mencari keyakinan sekolah atau kelas itu kan butuh waktu juga. Dan itu mungkin kita lakukan kalau kita sebagai guru mapel, tentu sebelum pelajaran dimulai, habis pula sekian waktu kan. Nah, jadi untuk mampunya seorang guru sebagai manajer ini, kalau berhasilnya guru menerapkan ini, saya rasa tidak seperti murid tadi ya, karena tergantung kepada kita mau merubah atau tidak begitu. Nah, jadi dalam waktu dekat saya rasa bisa kalau kita memang punya komitmen untuk menerapkan posisi kontrol manajer ini, begitu banyak. Mungkin dalam waktu beberapa kali dan kita konsisten, ya kita dianggap berhasil menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, begitu banyak. Ya, oke, terima kasih untuk wajah, aplaus. Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Instruktur, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan sekelumit yang kita ulang-ulang ini bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.